Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parley 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari FIFA 855 mengadakan event Parley dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 11 sampai dengan 12 Oktober. Oke, dan sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan prediksi malam ini atau dini hari, kita review dulu sedikit untuk prediksi yang kemarin ya. Oke, untuk Nottingham berhadapan dengan Aston Villa. Di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Aston Villa di handicap min seperempat bola. Dan untuk Fiorentina berhadapan dengan Lazio. Di laga ini kita benar atau kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Lazio di handicap min seperempat bola. Dan untuk LCH berhadapan dengan Mallorca. Di laga ini kita gagal lagi, karena kemarin kita mengambil Mallorca di handicap min seperempat bola. Dan untuk Suchek berhadapan dengan ST18. Di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Suchek di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Jadi untuk Eibar berhadapan dengan Mirandes, di laga ini kita gagal lagi, karena kemarin kita memilih Eibar di handicap min 3,4 bola atau hampir 1 bola. Oke teman-teman, mohon maaf untuk kemarin, kayaknya prediksi kita yang kemarin kurang maksimal ya. Kita hanya masuk di 2 laga dan kita gagalnya di 3 laga ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke prediksi atau ke pembahasan malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan membahas 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari Liga Champion Eropa ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama, di mana Maccabi Haifa akan menjamu Juventus ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke tim tamu, yaitu Juventus. Sementara dari Maccabi Haifa saya melihat di sini terlihat 2 pemain akan absen, sementara ada 1 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan dari Juventus sendiri terlihat ada 6 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir atau 5 laga terakhir dari Maccabi Haifa, di mana Maccabi Haifa mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan terbilang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Sedangkan untuk Juventus sendiri terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk pertemuan head to head kedua tim ini, di mana baru bertemu 3 kali dan di mana di ketiga laganya dimenangkan oleh Juventus ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana kedua tim ada di posisi grup H ya, dan di mana Juventus ada di posisi ketiga dengan 3 poin, sementara Maccabi Haifa ada di posisi keempat dan belum memiliki poin ya. Oke teman-teman, sedikit analisa untuk kedua tim antara Maccabi Haifa dengan Juventus. Kalau untuk performa kedua tim memang Maccabi Haifa terbilang tampil cukup buruk ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, sementara Juventus mampu meraih 2 kali kemenangan untuk 5 pertandingan terakhirnya. Jadi menurut analisa saya sendiri teman-teman, untuk kedua tim ini antara Maccabi Haifa dengan Juventus, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Juventus cukup di handicap min 3,4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saja. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana AC Milan akan menjamu Chelsea ya. Jadi sini saya lihat untuk peluang terlihat lebih ke Chelsea sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari AC Milan saya melihat di sini banyak pemain yang akan absen, yaitu ada 7 pemain yang akan absen dari AC Milan ya. Sementara dari Chelsea sendiri terlihat 1 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir AC Milan terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Dan untuk Chelsea sendiri tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Chelsea dengan AC Milan, di mana Chelsea 4 kali menang, sementara AC Milan hanya 1 kali menang ya untuk 5 kali pertemuan. Oke, untuk posisinya saat ini kedua tim ada di grup E, di mana Chelsea ada di peringkat kedua dengan 4 poin, sementara AC Milan ada di posisi ketiga dengan 4 poin juga. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan untuk AC Milan dengan Chelsea. Kalau untuk performa kedua tim memang terbilang kedua tim ini tampil cukup bagus. Sementara untuk pertemuan head to head memang terbilang Chelsea lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara AC Milan dengan Chelsea, saya lebih yakin akan mengambil Chelsea, yaitu cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya profitas tadi. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana masih dari Liga Champion Eropa ya, di mana Borussia Dortmund akan menjamu Sevilla ya. Oke, di sini untuk peluang terlihat memang lebih ke Borussia Dortmund sebagai tuan rumah, apalagi untuk malam nanti atau dini hari.
Dari Borussia Dortmund ada 5 pemain yang akan absen, sementara 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Sevilla sendiri terlihat 3 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari, dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, dan dari 5 pertandingan atau 5 laga terakhir untuk Borussia Dortmund, di mana Borussia Dortmund tampil dibilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah, untuk Sevilla sendiri tampil dibilang tidak terlalu bagus, hanya mampu 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan dan tidak pernah menang untuk 5 kali pertandingan terakhirnya. Sementara untuk pertemuan head to head antara Sevilla dengan Borussia Dortmund ya, untuk 5 kali pertemuan memang terlihat Borussia Dortmund 2 kali menang, sementara Sevilla hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana kedua tim ada di posisi grup G, di mana Borussia Dortmund ada di peringkat kedua dengan 6 poin, sementara Sevilla ada di posisi ketiga dengan 1 poin saja. Oke, teman-teman, itulah sedikit untuk analisa atau penjelasan untuk Borussia Dortmund dengan Sevilla. Kalau untuk performa kedua tim, Dortmund terbilang tampil cukup bagus, sementara Sevilla belum menampilkan performa yang cukup bagus, hanya tidak pernah menang untuk 5 kali pertandingan terakhirnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara Borussia Dortmund dengan Sevilla saya akan mengambil tuan rumah, yaitu Borussia Dortmund di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana Paris Saint-Germain atau PSG akan menjamu Benfica ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke PSG sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari PSG saya melihat di sini ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Benfica sendiri terlihat 3 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari PSG tampil dengan cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sedangkan untuk Benfica sendiri tampil juga dengan cukup bagus, yaitu hampir sama 3 kali menang dan 2 kali seri ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Benfica dengan PSG, mana PSG 2 kali menang, sementara Benfica juga 2 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini, di mana kedua tim ada di grup H dan PSG ada di posisi 1 dengan 7 poin, sementara Benfica ada di posisi kedua dengan 7 poin juga. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk PSG dengan Benfica. Kalau untuk performa kedua tim ini terbilang menampilkan performa yang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri ya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara PSG dengan Benfica saya lebih yakin akan ke tuan rumah, yaitu PSG cukup di handicap min 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir, masih dari Liga Champions Eropa, di mana Shakhtar Donetsk akan menjamu Real Madrid ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke Real Madrid ya, sebagai tim tamu ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dari Shakhtar Donetsk saya melihat 1 pemain yang akan absen, sementara dari Real Madrid 2 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Shakhtar Donetsk, di mana Shakhtar mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah, untuk Real Madrid sendiri terbilang tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Real Madrid dengan Shakhtar, di mana Real Madrid 3 kali menang, sementara Shakhtar Donetsk 2 kali menang untuk 5 pertemuan terakhirnya. Dan untuk posisinya saat ini, dua tim dari grup F, dan dimana Real Madrid ada di posisi 1 dengan 9 poin, sementara Shakhtar ada di posisi kedua dengan 4 poin saja. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Real Madrid ya dengan Shakhtar Donetsk. Kalau untuk performa kedua tim, memang dua tim ini Shakhtar tampil dibilang cukup bagus, sementara Real Madrid juga tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim ini antara Shakhtar Donetsk dengan Real Madrid, saya akan mengambil Real Madrid di handicap min 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kualitas tadi. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan repeat kembali ya bet mal untuk malam ini. Oke, untuk Maccabi Haifa berhadapan dengan Juventus ya, saya akan mengambil Juventus di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk AC Milan berhadapan dengan Chelsea, saya mengambil Chelsea di handicap min 1/4 bola. Nah, untuk Borussia Dortmund ya berhadapan dengan berhadapan dengan Sevilla ya, saya mengambil Borussia Dortmund di handicap min 3/4 bola. Dan untuk PSG ya berhadapan dengan Benfica, saya mengambil PSG di handicap min 1 bola. Dan untuk Shakhtar Donetsk berhadapan dengan Real Madrid, saya mengambil Real Madrid di handicap min 1 bola. Oke, dan untuk tambahan Mikvali saya akan tambahkan nanti di video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari.
Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi, dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.